Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, yes. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, setelah kita berdoa, Ibu mau mengecek kehadiran anak-anak semuanya. Hari ini apa ada yang tidak masuk? Masuk semua. Alhamdulillah hari ini masuk semua. Jadi kita bisa belajar dengan lengkap. Nah, anak-anak masih ingat gak kemarin kita itu belajar tentang apa? Sudah lupa? Lupa. Kemarin kita itu belajar tentang daerahku. Nah, sekarang kita akan belajar IPS tentang bentang alam. Nah, kenapa Bu kita itu harus belajar tentang bentang alam? Supaya anak-anak itu bisa menyebutkan jenis-jenis bentang alam dan profesi masyarakatnya. Juga bisa menjelaskan ciri-ciri dari bentang alam tersebut. Bisa membandingkan bentang alam dengan profesi yang cocok dari bentang alam tersebut. Anak-anak juga bisa menilai kelayakan bentang alam ini cocok untuk profesi yang ini, seperti itu. Nah, langsung saja kita ke materi. Sebelum kita ke materi, Ibu mau membagikan kartu untuk anak-anak. Nah, kartu ini harus disimpan terlebih dahulu. Nah, silakan disimpan terlebih dahulu. Kita masuk ke materi dulu tentang bentang alam. Nah, kalau bentang alam itu apa sih? Bentang alam permukaan bumi terbentuk secara alami. Ya, betul sekali. Bentang alam itu bentuk permukaan bumi yang terbentuk secara alami. Ibu tanya dulu, pernahkah anak-anak pergi ke gunung? Pernah. Pernah. Nah, menurut anak-anak itu, gunung itu termasuk daratan atau perairan? Daratan. Ya, pintar sekali. Nah, kenapa masyarakat yang tinggal di daerah gunung itu banyak yang bekerja sebagai petani perkebunan? Karena di daerah pegunungan itu Tanahnya cocok subur. Ya, betul sekali, cocok untuk petani seperti teh dan lain-lain. Kalau ditanami padi, di sana tidak akan tumbuh. Ya, betul sekali. Nah, apakah anak-anak pernah berpikir kalau pekerjaannya di setiap daerah itu bisa berbeda-beda? Kenapa coba? karena tempatnya berbeda. Iya, betul sekali. Karena cuacanya berbeda. iya, tempat dan cuaca dan banyak lagi itu berbeda. Jadi tanaman atau profesi yang tinggal di daerah tersebut pasti juga berbeda. Nah, ini dia contoh dari bentang alam. Ada gunung, bukit, sungai, danau, daratan, dan pantai. Nah, jenis bentang alam di pegunungan itu bentuknya itu tinggi dan besar. Udaranya juga sejuk. Kalau di daerah bukit biasanya lebih rendah dari gunung. Ya, betul sekali. Kalau di dataran tinggi, permukaan tanahnya Tinggi. Kalau di sungai, permukaan tanahnya itu Tinggi tapi datar. ya, betul sekali. Nah, kalau di danau Banyak air. banyak air dan dikelilingi Daratan. daratan. Kalau di pantai Banyak pasir. banyak pasir, banyak pohon kelapa. Jadi tempat wisata. Iya, betul sekali. Jadi kalau di pantai itu biasanya profesinya apa? Nelayan. Ya, bisa juga pemandu Wisata. Nah, kenapa kita harus mengetahui manfaat dari bentang alam? Karena Tempat tinggal manusia. ya, bisa untuk tempat tinggal manusia, juga bisa untuk bercocok tanam, bisa menjadi Sumber air, bisa juga menjadi tempat wisata. Iya, betul sekali. Nah, ini dia bentang alam dan pekerjaannya. Kalau di dataran rendah biasanya pekerjaannya Petani. ya, seperti di daerah kita semuanya. Kalau di pegunungan biasanya
petani sayur, petani teh, Ya, betul sekali. Kalau di pantai, nelayan, kalau di sungai, tambak ikan. Nah, betul sekali. Nah, sekarang kita ke kuis. Pertanyaan 1. Ciri-ciri dari daratan rendah itu adalah Antara landai dan dekat laut. Oke, kita buktikan permukaan tanah landai dan dekat laut. Apakah benar? Benar. Oke, tepuk tangan. Nah, yang kedua, apa manfaat dataran tinggi bagi manusia? Tempat Tanam sayur. Oke, kita buktikan lagi ya. Wah, benar sekali, tepuk tangan. Nah, sekarang ibu akan membagikan anak-anak kertas. Silahkan di kertas tersebut ditempelkan kartu yang sudah dibagikan di awal tadi. Nah, ditempelkan dulu, lalu kelas berapa? 4. Pekerjaan apa yang cocok untuk gambar di kartu tersebut? Jangan lupa dituliskan kenapa pekerjaan itu cocok pada gambar tersebut. Sudah selesai? Sudah, Bu. Oke, sudah Bu. Kalau sudah selesai, silahkan hadap ke depan lagi. Nah, coba anak-anak lihat di sini ada gambar apa saja? Laut. Yang ini. Danau. Yang ini? Sungai. Ini namanya teluk. Apa itu, Bu? Teluk itu adalah tempatnya ini. Di Pinggir-pinggirannya bawahnya itu, Bu. gunung, iya. Itu namanya teluk. Kalau pantai adalah batas dari daratan dan laut. Nah, biasanya kalau di laut itu cocoknya pekerjaannya apa? Nelayan. Nelayan. Kalau di daerah ini tadi danau. Tambak. Ya, betul sekali. Nah, selanjutnya ada Sawah. sawah atau dataran rendah. Rendah. Yang ini pantai, yang ini Kebun. ya, atau gunung atau dataran Tinggi. Yang ini bukit. Nah, kalau di daerah dataran rendah biasanya pekerjaannya apa? Petani, Padi. Kalau di daerah pantai biasanya Pemandu Ya, wisata. pemandu wisata. Apakah dari anak-anak ada yang mendapatkan gambar gunung? Ada. Coba. Ada. Ya, coba kalau di gunung itu Mbak Naswa dan Mbak Desi, biasanya di sana bekerjanya orang-orang itu apa? Petani sayur. Dan ada petani sayur juga, itu benar semua. Nah, menurut Mbak Desi kenapa di daerah pegunungan itu cocok petani sayur? Karena tanahnya itu subur. Ya, betul sekali. Udaranya juga sejuk, cocok untuk menanam sayuran. Nah, sekarang Ibu mau dari pekerjaan anak-anak itu salah satu maju ke depan untuk mendemonstrasikan pekerjaan yang sudah dikerjakan. Coba ditunjukkan ke temannya mendapatkan gambar apa? Jadi saya mendapatkan gambar dataran rendah. Ya, betul. Pekerjaan yang cocok untuk gambar tersebut yaitu petani padi.
Alasannya karena di daerahnya itu tanahnya cocok untuk menanam padi dan banyak air. Oke, apakah betul anak-anak dataran rendah seperti itu? Betul. Oke, karena sudah betul kita kasih tepuk wow. Tepuk wow. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Nah, anak-anak, kenapa kita harus belajar tentang bentang alam? Karena benda alam itu Karena supaya kita mengetahui Jenis. bentuknya dan manfaatnya. Nah, coba anak-anak pikirkan dari pembelajaran tadi, di mana pembelajaran yang paling susah dan paling menyenangkan? Di bagian apa? Berarti sangat mudah semua. Mudah. Oke, alhamdulillah. Berarti tugas selanjutnya untuk anak-anak itu mempelajari bab 4. Jangan lupa tetap semangat dan selalu berpikir optimis. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum Ibu tutup dengan salam, kita tepuk anak hebat dulu untuk kita semua. Tepuk anak hebat. Aku hebat, kamu hebat, semua hebat. Oke. Nah, Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.